Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, jadi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita mulai dengan doa. Jadi sama-sama kita memimpin kita dalam doa. Teman-teman, kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelum itu kita akan berdoa, dan sebelum saya berdoa, izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan, dan juga orang lain boleh saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih karena Bapak telah menunjukkan anak-anak ini dan Bapak masing-masing agar kita di sekolah yang bersama. Ya Tuhan, Bapak Tuhan yang mengenai kami, kami memberkati atas semua yang disampaikan dari guru yang mengajar, kami memberkati agar kita bisa Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, cek kehadiran dulu ya. Mungkin kakak kelas bisa menyampaikan. Hari ini semua hari. Ya, baik ya. Hari ini kami semua berarti kita dalam keadaan sehat. Terutama untuk kelas 2. Pada hari ini kita belajar tentang cerpen. Iya, mengenal unsur-unsur intrinsik daripada cerpen. Tetapi sebelumnya, Ibu tanya dulu, kira-kira pelajaran yang lalu masih ingat tidak? Iya. Mungkin dari Yohanes, pelajaran yang lalu masih ingat? Iya, tentang apa? Tentang berita. Ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang mengenal atau memahami unsur-unsur intrinsik daripada cerpen. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami daripada unsur-unsur intrinsik cerpen. Ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang unsur-unsur daripada cerpen. Ya. Jadi unsur-unsur intrinsik daripada cerpen. Tetapi sebelum kita masuk kepada materi, metode yang Ibu pakai di sini adalah metode analisis. Ya. Jadi bagaimana kita akan menganalisis unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Nah, mungkin di antara kalian ada yang tahu atau mungkin masih ada yang ingat waktu mungkin di kelas 10 kemarin. Ya. Di manakah unsur-unsur intrinsik ini biasanya disebut dengan unsur pengembang dari dalam cerita. Kalau unsur dari luar ekstrinsik, ya. Nah, di antara unsur-unsur intrinsik yang ada, yang pertama atau di antaranya adalah mungkin Excel, toko. Iya. Kemudian yang kedua, mungkin Iren, tema. Iya. Ya, mungkin yang pertama adalah tema, yang kedua toko, kemudian berikutnya iya, ada penumpukan, kemudian ada sudut pandang, ada alur, kemudian ada yang terakhir itu adalah nah, dari beberapa unsur yang ada di sini punya pembagian masing-masing yang harus kalian pahami. Karena kenapa? Ketika kalian tidak memahami unsur-unsur yang ada di dalam cerpen, maka tidak bisa menganalisisnya sebentar. Ya, di sini dibagi lagi ya. Ya, di sini terbagi lagi. Mungkin tema Yohanes atau Excel, tema. Ya, jadi gagasan utama di dalam suatu cerita. Mungkin toko, Mas Joyce. Toko adalah penerang yang benar dan Iya, toko yang berperan di dalam suatu cerita. Nah, di dalam toko di sini itu masih terbagi lagi. Mungkin ada yang bisa sampaikan
sekali saja sebagai tambahan di dalam suatu cerita. Ya. Kemudian yang ketiga, sudut pandang. Ya, jadi posisi pengarang di dalam suatu cerita. Ya, posisinya seperti apa? Ya, biasa menggunakan orang pertama ya. Orang pertama itu aku dan orang ketiga dia. Iya. Kemudian berikutnya alur. Alur, Andara? Alur sering pula disebut dengan plot. Iya. Jalan ceritanya seperti apa? Itu bagaimana alurnya? Iya. Kemudian berikutnya adalah latar. Ya. Mungkin Johannes bisa sampaikan kira-kira latar itu seperti apa? Keterangan seperti Iya. tempat, waktu, Suasana. Ya, jadi latar itu ada 3, yaitu tentang tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita tersebut. Yang terakhir adalah amanat. Iya. Mariani, Ina, amanat. Kira-kira amanat itu. Dan biasanya amanat ini paling terakhir. Iya. amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pendengar kepada pembaca. Iya. Jadi amanat itu pesan yang disampaikan kepada membaca. Nah, sekarang sudah mengetahui semua apa unsur-unsur ya. Iya, gaya bahasa. Ya, jadi bahasa yang digunakan di dalam cerita itu ada yang sedih, kemudian senang, gembira, ya. Jadi itu semua tergolong dalam gaya bahasa. Ya. Jadi semuanya ada berapa? 7. Yang terakhir adalah amanat. Ya. Sekarang tolong buka bukunya, halaman berapa? 75. Ya. 75. Ya. Di situ kita akan menganalisis sebuah cerpen yang berjudul Excel. Ya. Ya. Sini mungkin ada di halaman 67, tukang cukur. Ya. Sudah lihat semua? Sudah ya. Sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk membaca 5 menit, memahami ya kira-kira apa yang diceritakan di dalam cerpen tersebut dengan judul Tukang Cukur. Silakan, kasih kesempatan 5 menit. Ya, bagaimana? Sudah dibaca semua? Sudah ya? Ya. Kita lihat kegiatan berikutnya. Ya. Buka halaman 72. Di sini ada kegiatan 3. Setelah kita tadi membaca cerpennya dengan judul Tukang Cukur, nah di sini kalian pasti sudah memahami sebagiannya. Dalam arti bahwa setelah kita baca, kita sudah mampu menganalisis kira-kira apa tema dari cerpen ini, siapa tokoh-tokohnya, kemudian bagaimana alur ceritanya, gaya bahasa yang digunakan. Ya. Kemudian mungkin ada kata-kata yang kurang dimengerti, mungkin bisa digarisbawahi. Sebentar kita akan mencari artinya. Ya, sudah paham sampai di sini? Ya, jadi pada kegiatan 3 ini kita akan menganalisis unsur-unsur intrinsik. Ya, seperti dalam metode yang kita pakai atau mungkin tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita mampu memahami unsur-unsur daripada karya cerpen, ya, memahami unsur-unsurnya. Nah, sekarang kita sudah baca, buka halaman 72, ada kegiatan 3 di sini. Ya, menemukan arti kosakata. Ya. Ya, A
ada reot, compang-camping, kemudian remah-remah, bungkling, udan. Ya. Kemudian nomor 2, sebutkan dan jelaskan tema utama atau tema tambahan dari cerpen. Ya. Berarti itu kita sudah menganalisis karena sudah menanyakan apa tema daripada cerpen. Nah, sebelum kita kerjakan, Ibu akan membagi kelompok. Ya, mungkin bisa berapa kelompok ya? Mungkin 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di sini Ibu bagi kelompok 1 nomor 1 ya. Kemudian kelompok 2 AB ya. Kelompok 3 CDE. Ya. Kemudian kelompok 4 FGH. Ya. Sekarang silakan dikerjakan. Lebih dekat dengan teman, komunikasi dengan kelompoknya, mungkin kursinya bisa diarahkan. Kursinya saya langsung balik. Mungkin bisa diulangi lagi pemberian dalam tongkat. Ya, jadi sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Naila, mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjawab. Naila baru mengerti kira-kira pembagian-bagian toko itu, bagian-bagian daripada toko itu apa? Ada tokoh-tokoh apa saja di dalam suatu cerita? Mungkin Excel seperti Ada pembagian toko itu ada protagonis, antagonis, dan campuran. Ini ada pembagian toko itu protagonis, antagonis, dan campuran. Jadi ada 3 tokoh ya di dalam satu cerpen itu, ada antagonis, protagonis, dan tritagonis ya. Biasa disebut dengan tritagonis. Nah, mungkin di sini Naila Ibu tambahkan sedikit atau mungkin dari kalian yang belum paham tentang penukohan. Ya, kalau antagonis itu Ina kira-kira tokoh yang mana kalau antagonis? Excel, Joyce, ya, ya. Tokoh yang jahat, ya. Kemudian protagonis, tokoh yang baik. Tritagonis, campurannya yang baik, kemudian yang kadang jahat. Ya, jadi seperti itu ya, Naila. Ya, sih.
Ya, Rasinda. Tahap kedua ada tahapan pengenalan, tahapan kemunculan konflik, tahapan konflik memuncak, tahapan konflik menurun, tahapan penyelesaian. Jadi mulai dari pengenalan ya, bagian orientasi, kemudian yang kedua ya ada muncul masalah, kemudian ada penyelesaian. Iya. Iya. Ada puncak konflik, kemudian berikutnya ada penyelesaian. Iya. Yang biasanya dinamakan itu resolusi ya. Iya. Jadi itu ada beberapa tahap di dalam atau di dalam alur ya, bagian-bagiannya. Ya, silakan dilanjutkan kembali. Kalau mungkin ada selama bekerja, kemudian ada yang belum mengerti, ya bisa disampaikan ya. Ya, silakan. Ya, 5 menit lagi ya. Kita bahas. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Ya, kita kasih kesempatan lagi untuk kelompok 2 menit ya. Ya.
Iya. Siap? Kita sudah bisa mulai ya. Untuk kelompok 1 dengan pertanyaan nomor 1 ya. Di situ ada beberapa bagian. Ya. Jadi kira-kira dari kelompok 1 perwakilan. Ya. Jadi Excel. Ya. Bisa disebut namanya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Excel dari kelompok 1. Kami akan didefinisikan satu kata. Temukan arti kosakata di bawah ini dalam kamus bahasa Indonesia. Besar Indonesia. Reot artinya sudah sangat rusak. Compang camping artinya koyak-koyak, memandang atau tidak beraturan. Remah-remah artinya konsistensi tanah yang bersifat tetap. Wentet artinya pewarna khusus untuk pakaian. Fajar artinya keadaan saat menjelang matahari terbit. Sekian. Terima kasih. Jadi itulah tadi jawaban dari kelompok 1 ya. Jadi mungkin dari kelompok 2, 3, 4 sudah jelas tadi dengar? Belum? Ya. Compang camping artinya koyak-koyak, memanjang atau tidak beraturan. Kemudian kelompok 2. Ya. Baik, jadi saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Tema utama dan tema tambahan dari cerpen Tukang Cukur. Tema utama adalah tukang cukur dan tema tambahan adalah penggambaran kemiskinan pada zaman itu. Untuk tokoh utama dalam cerpen Tukang Cukur adalah Gito dan tokoh tambahan Tukang Cukur, Dasuki, Ruslan, Kakek Lema. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Dari kelompok 1, coba ulangi dari tema utama yang kita tambahkan. Tema utama adalah tukang cukur dan yang tambah-tambahan penggambaran kemiskinan pada zaman itu. Atau mau tulis? Sekian dari kelompok. Iya. Jadi mungkin dari kelompok yang lain sudah jelas ya penjelasan dari kelompok 2 ya. Jawabannya sudah ya. Sekarang kita pindah ke kelompok 3. Ya, kira-kira perwakilan kelompok 3 dari. Baik teman-teman, saya Renasa dari perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yaitu soalnya identifikasilah siapa saja tokoh yang merupakan tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh campuran. Berdasarkan jawaban kami yaitu tokoh protagonis yaitu Gito, tokoh antagonis yaitu tukang cukur, dan tokoh tritagonis atau campuran yaitu tentara Belanda, kakek, keluarga Ruslan, dan Dasuki. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau dari kelompok 1 bertanya siapa saja yang termasuk dalam tokoh protagonis. Tokoh protagonis yaitu Gito. Pas. Terima kasih. Ya, jadi mungkin untuk kelompok 4 silakan disampaikan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Andar Melandun akan membacakan hasil kerja dan diskusi dari kelompok 4. Soalnya, identifikasilah latar tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen Tukang Cukur dan berikan bukti kalimat. Latar tempat dari cerpen Tukang Cukur, bukti kalimat, Gito, anak Gates, Pejaten, kawasan pinggiran kota Kudus. Berikut latar waktu, bukti kalimat, akhir bulan September 1948, dan berikut latar suasana, bukti kalimat, dan di mana-mana terasa suasana panas dan serba mengancam. Sekian, dan mungkin dari teman-teman ada yang bertanya.
Pejaten, kawasan pinggiran Kota Kudus. Berikut latar waktu bukti kalimat akhir bulan September 1948. Berikut latar suasana bukti kalimat dan di mana-mana terasa suasana panas dan serba mengancam. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Ya, baik. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai semua ya. Jadi kelompok 1 tadi sudah bisa berhasil untuk menyelesaikan semua mulai dari A sampai E ya. Begitupun kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah bisa menjawab dengan benar semua. Tepuk tangan dulu semua. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita sudah capai. Iya. Karena apa? Tujuan utamanya adalah kita mampu memahami, menganalisis unsur-unsur intrinsik dari karya. Karya apa? Cerpen ya? Iya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 sudah mampu menentukan apa temanya, apa tokohnya, sudut pandang, kemudian mungkin ada latarnya, penokohannya sampai dengan amanat. Nah, itulah tujuan yang akan kita capai. Ya, sudah tercapai ya, karena di sini kalian sudah mampu menganalisis. Dengan disiapkannya cerpen, kalian sudah mampu menganalisis. Ya, jadi sekali lagi tepuk tangan untuk hari ini. Jadi baik, untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri. Sebelum kita mengakhiri, mungkin dari teman-teman, salah satu dari teman-teman bisa menutup dengan doa kegiatan hari ini. Ya, baik, ini dari Kak Iren, silakan. Baik teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen, Protestan, dan teman-teman beragama lain oleh saya. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih setiamu Tuhan, Engkau sudah memberkati pembelajaran kami Tuhan dari awal sampai akhir. Saatnya kami akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami hikmat dan kepintaran. Engkau juga memberkati setiap guru yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, jadi kursinya dikembalikan ke semula seperti tadi. Tapi sebelum Ibu meninggalkan kelas, masih semangat? Masih. Hai. Halo. Halo. Hai. Jadi ada satu yang kita tidak boleh lupa. Apakah itu? Profil pelajaran Pancasila. Masih hafal? Masih. Profil pelajaran, mungkin salah satu dari teman, mungkin Kak Tio. Ya, kita kelas ya. Ya, bisa memimpin kita. Ya, untuk apa itu? Wakil ketua kelas. Iya, kelas ya, kita sama-sama. Untuk profil pelajaran Pancasila.